Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mardiana dari kelas MBSB akan menjawab tugas UTS dari mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Ibu Oktria Ardika Putri, Magister Manajemen. Soal yang pertama, pemahaman tentang manajerial. Manajerial adalah suatu perpaduan antara seni dan ilmu. Manajerial dikatakan seni karena mampu mengelola hal-hal yang tidak teratur menjadi teratur dan bernilai optimal. Dan manajerial dikatakan ilmu karena melibatkan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaannya. Contoh, dalam manajemen bisnis, kita belajar mengolah aset yang tersedia dalam harmoni menggunakan praktik ilmu pengetahuan yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. Soal yang kedua, bagaimana cara kita menerapkan konsep manajemen dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya? Dengan menerapkan planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, coordinating atau pengkoordinasian, controlling atau pengawasan. Contoh manajemen dalam mengatur keuangan. Dari segi planning, perencanaan, kita harus mengetahui rencana kita ke depannya bagaimana. Apa yang kita harapkan di masa depan. Dengan perencanaan itulah kita bisa mengorganisasikan uang kita. Dalam mengorganisasikan uang, kita berhak memilih metode mana yang ingin kita terapkan. Jika sudah melakukan perencanaan dan pengorganisasian, maka kita perlu mengkoordinasi dengan baik dan melakukan pengontrolan dalam kegiatan mengatur keuangan. Jika terdapat kesalahan atau ketidakbenaran dalam kegiatan kita perlu membenahi ketidakbenaran tersebut. Kunci dari suksesnya menerapkan konsep manajemen dalam kehidupan sehari-hari adalah istiqomah dalam pelaksanaannya. Soal yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan internal dan eksternal dalam suatu organisasi ataupun perusahaan? Pengaruh lingkungan internal. 1. Pemasaran. Pengaruhnya adalah sebagai penentu harga, distribusi barang-barang yang dapat memuaskan konsumen dan untuk mencapai sasaran serta tujuan suatu perusahaan. Kedua, penelitian dan pengembangan mencakup pengkajian suatu masalah secara sistematik atau intensif agar menghasilkan suatu produk atau jasa. Ketiga, produksi. Keempat, operasional. Kelima, karyawan. Keenam, modal. Modal bisa berupa uang atau tenaga ahli. Pengaruh lingkungan eksternal perusahaan atau organisasi ada dua, yaitu makro dan mikro. Pengaruh lingkungan eksternal mikro, yaitu pesaing atau kompetitor, pelanggan atau customer, pemasok, pembuat aturan, partner, lembaga keuangan, pemegang saham, dan pasar tenaga kerja. Pengaruh lingkungan eksternal makro, yaitu kondisi ekonomi, kondisi politik dan hukum, kondisi sosial budaya, kondisi demografi, teknologi, dan globalisasi. Soal keempat, jika kita sebagai pemimpin, bagaimana cara kita dalam melakukan proses perencanaan dan pengorganisasian dengan tepat? Pertama, menentukan tujuan untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek yang sehubungan dengan pokok pertanyaan, apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa. Kedua, menganalisis lingkungan kompetitif eksternal dan mengidentifikasi peluang dan ancaman. Ketiga, menganalisis lingkungan internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Keempat, memilih strategi yang tepat. Kelima, menerapkan strategi ke dalam serangkaian tindakan. Soal kelima, ketika terjadi sesuatu masalah dalam organisasi maupun perusahaan, apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Kita dapat melakukan pengambilan keputusan melalui pemecahan masalah atau problem solving dengan melalui berbagai proses. Terdapat metode pemecahan masalah menurut Perry Johnson, yaitu membentuk tim pemecah masalah, mendiskusikan daftar masalah yang dihadapi, membatasi daftar masalah, mendefinisikan masalah, memilih dan memprioritaskan masalah yang akan diatasi, mengumpulkan informasi dan mengenai masalah yang akan diatasi, mengumpulkan informasi mengenai masalah yang dihadapi, berusaha menemukan solusi optimal, dan mengimplementasikan solusi optimal. Sekian dari jawaban saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.